Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 3A dengan anggota kelompok saya Vertika Dwi Jayati dengan rekan saya Heni Anissa dan Lufi Lutfiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang basis ortogonal dan ortonormal dengan teori Gram-Schmidt. Selamat mendengarkan. A. Basis ortogonal. Perlu diingat, ketika dikatakan ortogonal, maka hasil kali dalamnya harus sama dengan 0. Basis ortogonal dapat dicari dengan cara S1 sama dengan W1 dibagi panjang W1, S2 sama dengan W2 dibagi panjang W2, S3 sama dengan W3 dibagi panjang W3, sampai dengan Sn sama dengan Wn dibagi panjang Wn. B. Basis ortonormal. Perlu diingat juga ketika dikatakan ortonormal jika himpunannya ortogonal dan panjang setiap anggotanya yaitu sama dengan 1. Untuk mencari basis ortonormal yaitu dengan apa? Dengan proses Gram-Schmidt. Jadi, Gram-Schmidt ini menemukan suatu rumus untuk mencari basis ortonormal. Jika nantinya ada hasil kali dalam untuk mencari masing-masing U1, U2, U3 itu tidak sama dengan 0, maka dia membuat rumus ortonormalisasi dan dinamakan yaitu ortonormalisasi dengan Gram-Schmidt. Rumusnya seperti apa? Nah, di sini misalkan V ruang hasil kali dalam. Misalkan S itu himpunan V1 sampai dengan Vn, baris dari sembarang V. Dan B itu himpunan U1 sampai dengan Un. Dikatakan basis ortonormal dari V. Langkahnya seperti apa? Di sini ada U1, U2, U3 sampai dengan Un. Untuk mencari U1 yaitu dari vektor V1, jadi rumusnya V1 dibagi panjang V1. Kemudian ada U2, berarti V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikali U1 dibagi panjang dari V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikali U1. Nah, kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya rumus ini berpola. Lihat di UN, ketika disamakan dengan U3 berarti V3 dikurang hasil kali dalam V3, U1 dikali U1. Yang tetap itu U-nya. Jadi U-nya maju dari U1, U2, U3 sampai dengan UN-1. Nah, kalau Vn-nya mengikuti yang pertama. Jadi kan tadi V3 dikurang hasil kali dalam V3, U1 dikali U1 dikurang V3 karena yang dicari tadi kan V3, U2 dikali U2. Kemudian lihat hasilnya. Kan U2, ya berarti ada sampai U1 enggak? Enggak. Karena kan kalau misalnya UN-1 jadi U3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, ya udah berarti cukup sampai di situ aja. Sekarang kalau misalnya U4, berarti caranya gimana? Cara selanjutnya berarti V4 dikurang hasil kali dalam V4, U1 dikali U1 dikurang V4, U2 dikalikan dengan U2 dikurang V4, U3 dikalikan dengan U3 dibagi apa? Iya, dibagi panjang yang atasnya. Jadi, panjang V4 dikurang hasil kali dalam V4, U1 dikalikan U1 dikurang V4,
U2 dikalikan U2 dikurang V4, U3 dikalikan U3. Oke, di sini ada contoh soal, yakni tentukan basis ortonormal S sama dengan V1 sama dengan 1,0,1, V2-nya 0,1,0, V3-nya sama dengan 1,0,-1 terhadap hasil kali dalam AB sama dengan 2A1B1 ditambah 4A1B1 ditambah 2A1B1. Karena di sini ada V1, V2 dan V3, maka S berada pada R3. Penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu berapa nilai dari U1. Nilai dari U1 rumusnya U1 sama dengan V1 per panjang dari V1. Kita lihat nilai dari V1-nya adalah 1,0,1 dan rumus dari mencari panjang V1 itu akar dari V1 dikali V1 itu sendiri. Kita masukkan akar dari 2 itu didapatkan dari koefisien hasil kali dalam AB dikali nilai dari V1 yang pertama 1 kali 1 ditambah 4 dapat dari koefisien hasil kali dalam AB dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya adalah akar 4. Akar dari 4 berapa? 2. Maka hasil dari U1 yaitu 1/2, 0,1/2. Selanjutnya yang kedua kita mencari U2. Cara mencari nilai dari U2 itu sama dengan V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikali U1 per panjang dari V2 dikurang hasil kali dalam V2, U1 dikali U1. Karena di sini ada hasil kali dalam, maka kita cari terlebih dahulu hasil kali dalamnya, yaitu hasil kali dalam dari V2, U1 sama dengan 2. 2 ini didapatkan dari koefisien di atas dikali V2 nya berapa nilainya? 0 dikali U1 nya nilainya setengah ditambah 4 koefisien dari di atas juga dikali 1 dikali 0 ditambah lagi 2 dikali 0 dikali setengah. Ketika dioperasikan maka hasilnya menjadi 0. Karena hasil kali dalam V2, U1 itu 0, maka ketika dikalikan dengan U1 juga hasilnya 0, sehingga rumus dari U2 tersisa V2 per panjang dari V2. Kita lihat nilai V2 nya berapa? 0,1,0 dan panjang dari V2 pakai rumus yang tadi di atas sama akar 2 dikali 0 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 0. Maka hasil dari panjang V2 itu akar dari 4 yaitu 2. Karena panjang maka kita ambil yang positif. Maka hasil dari U2 yaitu 0,1/2,0. Selanjutnya yang ketiga kita harus mencari nilai dari U3 nya. Rumus dari mencari U3 sama dengan V3 dikurangi hasil kali dalam V3 di U1 dikali U1 dikurang hasil kali dalam V3, U2 dikali U2 per panjang dari V3 dikurangin hasil kali dalam V3, U1 dikali U1 dikurang hasil kali dalam V3, U2 dikali U2. Karena di sini ada hasil kali dalam lagi, maka kita cari dulu hasil kali dalamnya. Yang pertama, kita harus mencari hasil kali dalam V3, U1. Nah, hasilnya yakni 2 dikali 1 dikali setengah ditambah 4 dikali 0 dikali setengah ditambah 2 dikali min 1 dikali setengah. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya kita cari nilai dari V3, U2. Rumusnya sama yang tadi seperti di atas, kita masukkan 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 dikali setengah ditambah 2 dikali min 1 dikali 0, hasilnya ada 0. Karena hasil kali dalam dari V3, U2 dan V3, U1 itu sama dengan 0 semua, maka rumus dari U3 itu tersisa hanya V3 per hasil panjang dari V3.
V3 nilainya berapa? 1,0, min 1. Terus panjang dari V3 rumusnya sama seperti di atas, kita masukkan koefisiennya. 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 1. Hasil dari panjang V3 yakni akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Maka hasil dari U3 sama dengan V3 per panjang V3 sama dengan setengah, 0, min setengah. Karena sudah ketemu semuanya dari U1, U2, U3, jadi basis ortonormalnya adalah U1-nya setengah, 0, setengah, U2-nya sama dengan 0, setengah, 0, U3-nya sama dengan setengah, 0, min setengah. Oke, di sini ada contoh soal yang kedua. Perintahnya itu untuk sembarang R pangkat 4 dibangun V1 sama dengan 1,0,0,1, V2 sama dengan 2,-1,0,1, dan V3 sama dengan 1,2,0,-2. Nah, pertanyaannya, tentukan basis ortogonal dan basis ortonormalnya. Jadi, bagaimana penyelesaiannya? Untuk yang pertama, basis ortogonal. Di pertama tadi sudah dibahas bahwa rumus basis ortogonal yaitu S1 sama dengan W1 per panjang W1. Jadi, kita masukin aja W1-nya itu berarti sama dengan V1, yaitu 1,0,0,1 per akar dari 1,0,0,1, yang hasilnya 1 ditambah 1. Jadi 1,0,0,1 per akar 2. Jadi basis ortogonal untuk S1 yaitu 1 per akar 2, 0,0,1 per akar 2. Nah, kita lanjutkan. Karena tadi diketahuinya itu di R pangkat 4 dan V-nya ada 3, jadi kita cari untuk W2-nya sama caranya. Masukkan nilai V2 yaitu 2,-1,0,1 ke rumus persamaan S2 sama dengan W2 per panjang W2, yaitu 2,-1,0,1 per akar dari 2 ditambah min 1 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya 2,-1,0,1 per akar dari 2. Hasilnya yaitu 2 per akar 2, min 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Sudah ketemu untuk yang S2, kita lanjutkan mencari yang S3. Caranya sama dengan W3, yaitu sama dengan V3 sama dengan 1,2,0, min 2. Kita masukkan ke rumusnya. S3 sama dengan W3 per panjang W3, yaitu 1,2,0, min 2 per akar dari 1 plus 2 plus 0 plus min 2 sama dengan 1,2,0, min 2 per akar dari 1. Hasilnya yaitu 1 per akar 1, 2 per akar 1, 0, min 2 per akar 1. Jadi basis ortogonal dari S1 yaitu 1 per akar 2, 0,0,1 per akar 2. S2-nya yaitu 2 per akar 2, min 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Dan S3-nya yaitu 1 per akar 1, 2 per akar 1, 0, min 2 per akar 1.
Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B, yaitu basis ortonormal. Basis ortonormalnya untuk W1-nya sudah kita ketahui, yaitu V1 1,0,0,1. Untuk W2-nya kita gunakan rumus dari Gram-Schmidt, yaitu W2 sama dengan V2 sama dengan V2 min hasil kali dalam V2, W1 per hasil kali dalam dari W1, W1 dikalikan dengan W1. Dimasukkan angkanya yaitu 2, min 1,0,1 min hasil kali dalam dari V2 yaitu 2, min 1,0,1 dan W1-nya 1,0,0,1 per hasil kali dalam dari W1 yaitu 1,0,0,1 dikalikan dengan 1,0,0,1 dikalikan dengan W1-nya yaitu 1,0,0,1. Kita cari dulu untuk V2, W1-nya itu dihasilkan 3 dan hasil kali dalam dari W1, W1 yaitu 2. Kita masukkan ke rumusnya. Untuk W2 sama dengan V2 sama dengan V2 min hasil kali dalam V2, W1 per hasil kali dalam W1, W1 dikalikan dengan W1 itu dimasukkan angkanya. Untuk V2-nya 2, min 1,0,1 dan tadi hasil kali dalam V2, W1-nya sudah kita dapatkan yaitu 3 dan hasil kali dalam dari W1, W1-nya itu 2. Jadi kita masukkan menjadi min 3 per 2 dikali dengan W1-nya yaitu 1,0,0,1. Jadi 2, min 1,0,1 min 1,5. Jadi 3 per 2 tadi dibagi ya, jadinya hasilnya 1,5 dikalikan dengan 1,0,0,1. Jadi hasilnya 2, min 1,0,1 min 1,5 dikali 0,1,5. Jadi 1,5-nya dikalikan masuk dengan W1-nya. Untuk hasilnya 1,5 2 itu di min 1,5 dan min 1 di min 0 dikurangi 0 dan 1 dikurangi 1,5. Jadi hasilnya 0,5, min 1, 0,0,5. Jadi untuk basis ortonormal dari V1 1,0,0,1 dan V2 2, min 1,0,1 yaitu 0,5, min 1,0,0,5. Untuk W1-nya itu 1,0,0,1. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang basis ortogonal dan basis ortonormal dengan teori Gram-Schmidt. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.